nek kanca-kanca ning kene kesel karo Mas Gibran coblose iki praine Mas Gibran. Ya. Nek kesel, nah coblose Mas Gibran wae. Ya. Ya. Nah, kising ya ganti Mas. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak. Gitu loh. Segampang itu. Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara. Menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Isu bahwa akan ada koalisi Ganjar dan Anies nanti di putaran kedua makin kencang dihembuskan oleh pendukung Prabowo. Ketakutan terbesar Prabowo, Jokowi, dan Istana adalah bergabungnya koalisi Ganjar dan Anies di putaran kedua. Dan ini mirip Pilgub DKI tahun 2017. Kita tahu Ahok yang selalu merajai survei akhirnya tumbang dikalahkan oleh Anies Baswedan. Karena mereka punya musuh bersama, yaitu Ahok. Sebenarnya sih menurut saya yang menyatukan banyak orang antara pendukung 01 dan 03 itu justru bukan karena ingin melawan Prabowo, tetapi ingin melawan Jokowi. Ketidaknetralan Jokowi sebagai presiden yang mulai dia tunjukkan saat Mahkamah Konstitusi dimainkan membuat banyak orang semakin muak. Apalagi semakin kesini pemerintah semakin terlihat berpihak lewat pembagian bansos, pengerahan aparat, pemanggilan kepala desa, dan banyak lagi cerita. Karena itulah mulai sekarang dihembuskan isu ketakutan akan adanya koalisi Ganjar dan Anies. Supaya pendukung Ganjar yang nasionalis akan menyeberang ke Prabowo karena tidak suka dengan Anies. Keren dong, satu-satunya perempuan di Republik ini jadi presiden loh. Wah, memang kuasa tuh enak kok. Ya, tapi kan ibu udah suruh berhenti ya berhenti. Itu aja. Lupa daratan. Nanti sebarkan ini semua dengan baik. Saya bilang perlawanan kita adalah terukur. Seluruh rakyat kalau solid, terus berjuang ke akar rumput, bicara pada rakyat dengan baik bahwa kamu harus memilih orang yang benar-benar dapat diangkat menjadi pemimpin Presiden Republik Indonesia ini untuk 5 tahun. Pusing ya ngebela orang yang blunder terus, apalagi
bonekanya Pak Jokowi, ya makin pusing. Ngomongnya ngaco. Ibu Mega, Ketua Umum kami tegas mengatakan 1 putaran kemenangan hat-trick. Kebenaran pasti menang. Tapi kalau yang sana bilang 1 putaran, kata orang Betawi, Pak Prabowo, mimpi kali ye. Aku hanya ingin mengingatkan kenapa kami selalu Ganjar Mahfud. Kalian di satu pihak angkat Pak Jokowi, di satu pihak merendahkan Pak Jokowi dengan mau bagi-bagi susu. Pak Ganjar Mahfud 21 program, pertama 17 juta lapangan kerja, terakhir KTP Sakti. Oke. Itu tiap tahun 21 itu 550 triliun. Kalian satu program 450 triliun. Oke, Bang Ruhut. Pak Jokowi emang kecewa banget sama penampilan Eyang Prabowo yang ngelantur di debat Capres yang ketiga itu. Saking jeleknya, saking buruknya penampilan Eyang Prabowo di debat Capres yang ketiga, saking emosional dan gak karuannya penampilan Eyang Prabowo di debat Capres yang ketiga, Pak Jokowi pun gak bisa menahan diri buat gak bersikap netral soal debat semalam. Makanya kita bisa paham lah kalau penilaian Pak Jokowi jadinya subjektif juga dan menilai debat minggu malam itu jadi kurang menyenangkan. Ya mau apa lagi? Wong jagoannya memang kalah telak kok. Pak Jokowi pastinya sangat was-was dengan penampilan Eyang Prabowo yang semakin hari semakin loyo saja. Sudah bisa dipastikan kalau Pilpres bakal berlangsung 2 putaran. Dan masalahnya, semakin lama Pilpres berlangsung, Eyang Prabowo tampak semakin kedodoran saja. Makanya wajar saja kalau Pak Jokowi mulai was-was dan mungkin juga mulai panik. Sayangnya buat Pak Jokowi, jagoannya kalah telak di debat yang super ramai itu. Pak Ganjar dan Pak Anies itu datang dengan tingkat akurasi data yang sangat rendah. Bahkan tadi saya sebut kecenderungan punya kebohongan. Kalau kemudian ada nilai, kan kalau Pak Ganjar menilai 5, itu kan menilai 5 itu menilai kinerja hukum Indonesia. Yang di bawah Pak Jokowi dinilai oleh Pak Ganjar itu 5 kan. Padahal Menteri Menko Polhukamnya itu adalah wakilnya Pak Ganjar. Nah, termasuk ketika Pak Anies misalnya kasih penilaian yang sangat subjektif, nggak tahu apa-apa, cuma nggak punya bahan apa-apa, ya sudah rasanya karena nggak suka dengan orang yang bekerja di situ, ya sudah dikasih nilai sesukanya saja. Jadi ini menurut saya, ya itu yang tadi saya sebutkan, objektivitasnya rendah. Kompetensinya rendah, tapi kemudian memberikan nilai berdasarkan tendensi pribadi yang tidak suka itu. Dari debat ini, betul Pak Prabowo adalah menjadi sosok yang paling sabar. Dan itu adalah ciri-ciri negarawan. Dan ketika diserang kanan kiri, beliau tetap sabar, mempertahankan apa yang tidak perlu beliau sampaikan untuk keutuhan bangsa. Tema pertahanan itu tidak ada rahasia negara di situ dalam perdebatan itu. Kalau itu membahas tentang rahasia negara, maka tidak perlu ada tema pertahanan dibahas dalam tema debat capres. Nah tadi terkait data apa segala macam, apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% benar, tidak ada kebohongan. Bahkan Pak Ganjar menyampaikan data ya yang beliau memperkenankan, kalau ada stafnya mohon dibantah ini data. Karena data harus dibantah dengan data. Kan gitu, bukan diajak ngomong-ngomong nanti kita jelas. Pak Prabowo jelas beliau adalah follower dari Pak Ganjar Pranowo, di mana Pak Ganjar sebagai leader yang memandu debat 14 Februari. Karena Pak Prabowo sudah setuju dengan Pak Ganjar, maka Pak Prabowo mencoblos Pak Ganjar di TPS. Mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama Pak Ganjar. Waduh, saya nggak ikut capres. Nanti kalau saya ikut baru saya tanggapan.
Saya nggak ikut campur soal debat berdebat. Kalau saya ikut baru kamu tanya. Yang pasti PDI Perjuangan dari Ibu Mega membuktikan konsistensi. 51 tahun konsisten berpegang pada ideologi membantu yang miskin dan membutuhkan keadilan. Ini konsisten. Itu partai yang bisa kita percaya karena dia konsisten. Saya adalah petugas partai. Karena saya adalah kader yang dilatih, ditugaskan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Jadi saya ini jelas, Ibu Megawati juga petugas partai, apalagi saya. Saya adalah petugas partai dari PDI Perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita proklamasi. Dan ini ideologinya, ini ada partai kader dengan ideologi yang jelas. Ya saya bangga, saya berterima kasih di Indonesia ada partai PDI Perjuangan yang konsisten memperjuangkan ideologi Pancasila dan juga tentu Kebinekaan Tunggal Ika gitu ya. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyalahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan, bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun, sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Dari mana kita bisa menilai akurasinya? Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Pak Anies juga terlalu teoritis, tapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi. Kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak Saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia. Apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun
Anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Ya, selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau di DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045.
Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin.
Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OPOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Sepertinya, ini perasaan saja ya. Sepertinya Mas Ganjar itu memang sudah ditakdirkan buat menjadi presiden kita yang ke-8. Ini sepertinya memang sudah menjadi sebuah takdir. Harus kita pahami, bagaimanapun juga, ajang Pilpres 2024 ini memang sebuah tantangan yang maha berat buat Mas Ganjar. Ini tantangan yang sangat amat berat. Dan makanya walaupun dalam menggapai takdir tersebut, Mas Ganjar harus menghadapi tantangan maha berat, asalkan ketulusan hatinya bisa tetap bersih, ternyata selalu saja ada jalan keluar yang baik. Selalu saja ada pertolongan buat Mas Ganjar. Bagaimana tidak? Coba deh kita pikirkan dan renungkan. Yang sekarang ini dihadapi oleh Mas Ganjar bukanlah kontestasi Pilpres biasa. Dia tidak sedang melawan 2 calon presiden lainnya, yakni Pak Anies dan Eyang Prabowo. Setelah upaya mendorong Pilpres selesai 1 putaran gagal, skenario berikutnya adalah memojokkan Mas Ganjar ke urutan buncit di survei-survei, supaya membuat Mas Ganjar tidak lolos ke putaran kedua. Yang dihadapi oleh Mas Ganjar sekarang ini jauh lebih besar dari Pak Anies dan Eyang Prabowo. Yang harus ia hadapi sekarang adalah Presiden Jokowi dengan segala kelihayannya, dan juga mesin aparat negara yang sudah terang-terangan tampak tidak netral dalam pemilu kali ini. Dan yang lebih parahnya lagi, ya, sejak kasus Mahkamah Keluarga, sentimen publik terhadap Presiden Jokowi juga anjlok. Dan dalam 3 pekan terakhir, sentimen pemberitaan dan perbincangan media sosial terhadap Presiden Jokowi selalu agregat negatif. Tidak pernah bisa positif lagi. Tapi yang tampak di depan mata kita, yang jelas terlihat di hadapan mata kita, Pak Jokowi ternyata gagal. Sejak debat ketiga yang dimenangkan oleh Mas Ganjar, di mana Eyang Prabowo terkena pukulan KO, nasib Mas Ganjar menjadi mujur. Sementara sentimen publik kepada Eyang Prabowo dan Gibran terus negatif dan semakin negatif. Mas Ganjar seolah mendapatkan angin baru. Kampanyenya yang semula porak-poranda mulai berjalan mulus. Sentimen publik terus positif terhadap Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Hanya 1 bulan menjelang pemilihan, kondisi ini sungguh buruk buat Pak Jokowi dan Eyang Prabowo. Kondisi ini sungguh-sungguh buruk buat mereka. Lahir dari keluarga miskin, naluri Mas Ganjar buat bertahan hidup jadi sangat terasa. Maka karenanya, walaupun Mas Ganjar ini bukan sosok yang amat cemerlang, dia bukan sosok yang sangat cerdas, dia bukan sosok yang amat lihai. Tapi Mas Ganjar juga bukan sosok yang mudah ditaklukkan. Dalam perjalanan karirnya, Mas Ganjar selalu menghadapi tantangan yang semakin lama semakin besar. Waktu itu Mas Ganjar harus berhadapan dengan gubernur petahana, Bibit Waluyo yang 5 tahun sebelumnya mendapatkan sokongan dari PDI Perjuangan. Dan waktu itu favorit utama untuk menjadi cagup dari PDIP sebetulnya Rusri Ningsih.
wakil gubernur pendamping Bibit Waluyo. Rusdi Ningsih adalah tokoh lokal PDI Perjuangan di Jawa Tengah yang sukses saat menjabat sebagai Bupati Kebumen selama 8 tahun, antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2008. Tapi Ibu Mega waktu itu menugaskan Mas Ganjar untuk merebut Jawa Tengah dari genggaman Bibit Waluyo yang hijrah ke Partai Demokratnya SBY. Mas Ganjar pun akhirnya terpilih dan dilantik menjadi wakil rakyat. Hampir 10 tahun berselang di ajang pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, tantangan Mas Ganjar jauh lebih berat lagi. Dengan memperoleh hampir 7 juta suara, sementara Bibit Waluyo hanya sanggup mendapatkan 4,3 juta suara. Dan sekarang, 10 tahun berselang, tantangan yang dihadapi oleh Mas Ganjar semakin berat lagi. Semula diremehkan oleh semua orang, bahkan oleh internal PDI Perjuangan sendiri. Semula persentase suaranya dalam survei hanya 7%, dan dia harus menghadapi gubernur mantan tentara yang sangat berkuasa. Mas Ganjar ternyata mampu menang. Toh Mas Ganjar sanggup bertahan dan mendapat mandat dari PDI Perjuangan untuk maju di ajang Pilpres 2024. Nah, sekarang Mas Ganjar harus sanggup bertahan dari serangan yang lebih dahsyat lagi. Sebelum ditugaskan oleh Ibu Mega sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, Mas Ganjar harus menghadapi gempuran dari dalam partainya sendiri. Dari Bambang Pacul dan kawan-kawannya, para loyalis dari Mbak Puan Maharani, putri dari Ibu Mega. Coba dibayangkan, Mas Ganjar harus bertahan menghadapi gempuran dahsyat dari pasukannya putri dari Ibu Mega, pasukannya Mbak Puan. Maka pertanyaannya sekarang, yang bikin kita semua berharap-harap cemas, pertanyaannya adalah, sanggupkah Mas Ganjar melewati ujian maha berat ini? Sanggupkah Mas Ganjar bertahan dari gempuran Pak Jokowi? Dia bukan cuma bertarung melawan Pak Anies dan Eyang Prabowo. Dia harus sanggup bertahan dari serangan masif Presiden Jokowi dan pasukan aparat. Mas Ganjar seolah mendapatkan angin baru. Kampanyenya yang semula porak-poranda mulai berjalan mulus. Sentimen publik terus positif terhadap Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Sejak mencuatnya kasus Mahkamah Keluarga, sentimen publik terhadap Presiden Jokowi mulai anjlok. Dalam 3 pekan terakhir, sentimen pemberitaan dan perbincangan media sosial terhadap Presiden Jokowi selalu agregat negatif. Hanya 1 bulan menjelang hari pemilihan, 14 Februari 2024, kondisi sekarang ini sungguh teramat buruk buat Pak Jokowi dan Eyang Prabowo. Sementara itu, pamor sang penggempur, pamor Pak Jokowi, malah tampak semakin anjlok saja. Blunder-blunder para aparat yang tertangkap basah kamera sedang berlaku tidak netral dan kemudian viral di media sosial dan pemberitaan, semua kecurangan itu pada akhirnya ditimpakan kepada Pak Jokowi. Buat menjawab pertanyaan ini, kalau kita membaca tanda-tanda alam ya, sepertinya sejak debat ketiga yang dimenangkan oleh Mas Ganjar, di mana Eyang Prabowo terkena pukulan KO, nasib Mas Ganjar malah menjadi mujur. Kondisi ini sungguh-sungguh buruk buat mereka dan para pendukungnya. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan, ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka
yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan